Waalaikumsalam, Bu. Oke. Nenek Ibu, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Alhamdulillah ya, kita semua pada pagi hari ini masih bisa berkumpul di kelas yang sama-sama kita cintai ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, kemudian berikan salam. Oke, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, siapa yang membaca Al-Quran? Saya, Bu. Oke, silakan Puspa baca Al-Qurannya. Berapa ayat, Bu? 3 boleh, 2 juga boleh. Baik. Surat apa Puspa? Al-Baqarah, Bu. Al-Quran ayat. Ayat 6, Bu. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahu Astagfirullahaladzim. Oke, semoga dengan dibacakannya Al-Quran tadi, pelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Nampaknya banyak yang tidak hadir ya pada pagi hari ini. Iya, Bu. Kemana temannya? Tahu, Bu, sabar. Yang pertama, Putri Puspa Dewi, Hadir, Bu. Tiffany Brasilia. Kemana Tiffany? Tahu, Bu. Nggak ada kabar. Alfa ya. Iya, Bu. Mirna Hayati, Hadir, Bu. Nova Adriani. Hadir, Bu. Oh, hadir. Oke. Cuma Tiffany yang tidak hadir ya. Iya, Bu. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat kah? Nggak ingat, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pelajarannya, siapa yang masih dalam keadaan pusing atau masih ngantuk, nah silahkan kamar mandi terlebih dahulu, karena kalau kita memulai pelajaran tapi kita tidak semangat, nanti tidak bisa masuk pelajaran ke dalam pikiran kita ya. Ya, Bu. Ada yang mau permisi dulu? Enggak, Bu. Nah, jangan nanti Ibu menjelaskan, ada yang Bu, saya permisi Bu. Nah, itu Ibu tidak suka karena akan mengganggu pelajaran kita. Ya, Bu. Oke. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu KD yang akan kita capai pada bab 2 ini ya, tentang penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, KD-nya kita menganalisis ketentuan penyelenggaraan jenazah. Yang KD yang kedua, mengkomunikasikan hasil analisis tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik dapat menganalisis atau menjelaskan tentang bagaimana cara memandikan jenazah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana cara mengkafani jenazah dan apa saja yang harus dipersiapkan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana cara mensolatkan jenazah, apa sajakah syaratnya, apa saja rukunnya, nah seperti itu. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana hal-hal yang harus kita persiapkan dalam proses pemakaman. Oke, kita masuk yang pertama. Di sini Ibu akan menjelaskan. Kalau Ibu menjelaskan jangan ada yang mencatat ya. Ya, Bu. Agar fokus dulu dengan Ibu, nanti baru ketika sudah Ibu suruh untuk mencatat, silakan dicatat. Oke, kita masuk yang poin pertama. Di sini ada
memandikan jenazah. Poin pertama yaitu orang yang memandikan. Maksud di sini orang yang bisa atau orang yang berhak memandikannya. Yang pertama, orang yang berhak itu adalah orang yang berjenis kelamin sama. Contohnya seperti kalau laki-laki yang memandikan jenazah berarti laki-laki, yang meninggal laki-laki berarti yang memandikan laki-laki. Tetapi boleh yang memandikan itu perempuan jika perempuan tersebut merupakan mahramnya. Berarti kalau yang meninggal suaminya, berarti istrinya boleh ikut memandikannya. Yang kedua, orang yang utama boleh memandikan jenazah di sini yaitu kalau laki-laki itu ahli warisnya. Sedangkan kalau perempuan itu berarti orang yang masih mempunyai hubungan kerabat seperti masih mahramnya suami istri yang seperti itu. Yang ketiga, orang yang wajib memandikan itu orang yang memiliki sifat amanah. Kadang ada kan orang itu habis memandikan. Nah, di aib jenazah itu mempunyai aib, kayak dia tuh bau atau kotorannya itu keluar terus. Nah, nanti setelah dia memandikan, kalau orang yang tidak amanah, otomatis orang tersebut akan menceritakannya kepada tetangganya setelah dia selesai memandikan 1 hari atau 2 harinya, menceritakan aib yang sudah tiada tadi. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu ada tempat memandikannya. Di sini tempat memandikannya itu harus tempat yang pertama sunyi, kemudian tempatnya tertutup dan tidak ada yang boleh masuk kecuali orang-orang yang memandikan saja. Yang kedua, dia harus memakai wangi-wangian. Maksudnya itu airnya harus pakai wangi-wangian, biasanya pakai sabun, air sabun. Yang ketiga, etika dalam memandikan. Bukan hanya etika dalam sholat, bukan hanya etika dalam berzikir saja. Nah, dalam memandikan juga kita mempunyai etika. Memandikan jenazah yang pertama, dalam memandikan jenazah ini kita tuh tidak boleh melihat aurat si mayitnya. Yang kedua, kita wajib memakai sarung tangan jika kita menyentuh auratnya atau kemaluannya. Kita harus memakai sarung tangan. Yang ketiga, si mayit ini harus diletakkan di tempat yang agak tinggi supaya kalau dia kotorannya nanti keluar kotorannya semua. Yang keempat, kita tuh harus seluruh mayit, wajah mayit atau badannya itu wajib untuk ditutup. Jadi kita tidak boleh melihatnya. Setelah itu yang kelima, sunnah untuk menutup wajah si mayit tadi. Kita masuk yang keempat, yaitu cara memandikannya. Di sini cara memandikannya yang pertama, kita harus menghilangkan seluruh najis atau kotoran yang ada di dalam tubuh. Biasanya apabila mayit itu sakit, maka dia kan ada kadang cairannya keluar dari kemaluannya. Nah, itu harus kita bersihkan sampai cairannya itu tidak ada lagi. Yang kedua, kita harus mengguyur seluruh tubuhnya itu dengan air. Kemudian yang ketiga, kita masuk yang ketiga, si mayit itu harus didudukkan tetapi agak condong ke belakang. Kita masuk yang keempat, kita harus membersihkan giginya. Kemudian kita membersihkan lubang-lubangnya seperti lubang kemaluannya, telinga, hidungnya. Kita harus membersihkannya. Biasanya kalau mayit itu dia harus bersih sebelum dia dimakamkan. Kemudian yang selanjutnya dia harus diwudukkan seperti kita wuduk, kita sholat sehari-hari. Nah, seperti itu kita mewudukkan si mayit. Kemudian yang poin yang B, di sini ada mengkafani jenazah. Siapa yang udah pernah ikut mengkafani jenazah di sini atau di kampungnya gitu? Sudah ada? Belum, Bu. Nah, oke, siapa yang tahu jika laki-laki berapa kain kafan yang harus disiapkan? 3 lapis, Bu. 3 lapis, oke. Ada juga yang mengatakan di sini 5 juga bisa. 5 itu terdiri dari laki-laki ya, 5 itu terdiri dari sorban, baju kurungnya, kemudian di sini yang 3 lagi itu kain yang besar yang untuk membungkus seluruh tubuh si mayit. Kalau untuk perempuan berapa? 5, Bu. Nah, 5 juga bisa untuk perempuan. Terdiri dari apa saja? Jilbab, Bu. Nah, Baju jilbab, kurungnya. kemudian baju kurungnya, 3 lapis untuk ada sarungnya, baru yang 2 lapis untuk pembungkus seluruh tubuhnya. Nah, itu tadi.
Kemudian caranya gimana? Kita siapkan dulu kain kafan yang sudah ada tadi. Kalau laki-laki boleh 3, boleh 5, kemudian perempuan itu 5. Nah, kita siapkan dulu kainnya. Setelah itu, setelah selesai mayat dimandikan, maka mayat ditaruh di atas kain kafan yang sudah disiapkan, kemudian ditaburi dengan minyak wangi, kan? Iya, Bu. Yang ketiga, letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi nih, yang sudah diberi wangi-wangian ke seluruh tubuh yang berlubang saja, yang ada ya kayak kemaluan seperti itu, kayak hidung, kemudian ada telinga. Nah, itu yang ditutup oleh kapas, tidak harus seluruh tubuh ya. Iya, Bu. Yang keempat, kita masuk. Setelah ditutup dengan kapas, maka dibungkus dengan kain kafan tadi seluruh tubuhnya. Setelah dibungkus, haruskah dia diikat atau setelah dibungkus tuh langsung ditaruh di keranda terus dikuburkan? Diikat, Bu. Disolatkan. Diikat terlebih dahulu agar tidak terbuka. Oke, itu tadi paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Oke, kita masuk yang ketiga. Itu mensolatkan jenazah. Nah, di dalam sholat jenazah ini ada niatnya. Siapa yang hafal niat sholat jenazah, baik laki-laki maupun perempuan? Dan apa perbedaannya? Kalau laki-laki Allahumma firlahu, kalau perempuan Allahumma firlaha. Nah, ya. Di sini yang pertama yaitu ada syaratnya terlebih dahulu. Syaratnya yang pertama di sini, jenazahnya itu harus sudah dimandikan terlebih dahulu, kemudian jenazahnya sudah dikafani, barulah dia bisa disolatkan. Yang kedua, orang yang mensolatkan jenazah itu harus sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dia orangnya Islam, kalau dia orang Islam kan, kemudian dia sudah berwudu juga. Yang ketiga, syaratnya itu orang yang mensolatkan itu harus dekat dengan jenazah kita, nggak boleh kita jauh-jauh. Nah, kita masuk rukun sholat jenazah. Yang pertama yaitu ada niat. Coba siapa bisa membaca niatnya? Niat apa, Bu? Allahumma firlaha. Niat sholat jenazah Saya, untuk Bu. perempuan. Allahumma- Silakan, Puspa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha. Bu Anha. Salah, Bu. Itu bukan untuk itu doa. Nawait. Apa? Itu doa ketika kita doa ketiga. Nah, kalau niatnya itu usolli ala hazihil maitati arba'at takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Nah, Salah tadi. itu tadi niatnya. Ya, Bu. Oke. Yang kedua, kita masuk berdiri bagi yang mampu, syarat yang rukun yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga itu ada 4 kali takbir. Nah, 4 kali takbir. Yang keempat itu ada membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima membaca sholawat, dan yang keenam salam. Oke, di sini Ibu akan bertanya. Sebelum Ibu bertanya, kita selesaikan dulu yang poin D ya. Ya, Bu. Poin D yaitu persiapan pemakaman. Di sini kita dalam memakamkan jenazah, kita harus mempersiapkan yang pertama, biasanya itu papan. Apa gunanya papan disiapkan? Untuk menutuplah Liang lahat. Nah, untuk menutup liang lahat apabila jenazahnya sudah di dalam dimasukkan. Kemudian kita apalagi yang kita siapkan? Nisannya. Ya, betul, Biasanya isi nisannya. nisan itu kan ada nama, kemudian lahirnya, setelah itu kapan dia wafat. Ya, Bu. Di sini panjang liang kuburnya itu, ini panjangnya sesuai dengan panjang jenazah, ditambah dengan kurang lebih 0,5 meter. Setelah itu lebarnya kurang lebih 1 meter. Setelah lebarnya. Oke, yang ketiga persiapannya yaitu di sini kita mempersiapkan dalam liang kuburnya itu kurang lebih sesuai dengan mayat yang meninggal, berapa dia sesuai tubuhnya ya, postur tubuhnya, kemudian ditambah kurang lebih 60 cm lagi. Oke, dari yang Ibu jelaskan tadi, di sini Ibu akan bertanya kepada Anda semuanya. Pertanyaan Ibu, coba bacakan kembali niat yang sudah Ibu bacakan tadi. Kemudian untuk doa yang ketiga, coba dibacakan, dan doa yang keempat. Silakan, siapa yang mau membaca?
Niatnya itu untuk laki-laki atau perempuan, Bu? Nah, untuk laki-laki dan perempuan terserah, yang penting coba disebutkan kembali. Niat menyolatkan kan, Bu? Ya, Kalau untuk laki-laki itu, Ibu, usolli haza, usolli ala haza majiti. maiti arba'a takbiroti fardu kifayati lillahi ta'ala. Oke. Untuk doa yang ketiga siapa yang membaca? Saya, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Oke, yang keempat bisa Puspa? Bisa, Bu. Nah, silakan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Waghfir lana wa lahu. Nah, oke. Tadi itu Ibu sudah menjelaskan seluruhnya. Terima kasih ya. Berarti Anda semua sudah memahami apa yang Ibu jelaskan dari mulai memandikan jenazah tadi, kemudian mengkafaninya, setelah itu ada mensolatkan dan pemakamannya. Baiklah, kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Berarti orang yang memandikan jenazah itu harus orang yang bukan orang yang tidak mahramnya, berarti orang yang harus mahramnya dan harus orang yang memiliki sifat amanah. Kemudian dalam mengkafaninya kita harus tahu berapa helai untuk laki-laki dan berapa helai untuk perempuan. Kemudian apa saja yang harus kita siapkan seperti kapas, tadi ada kain kafannya, dan jenazahnya itu harus sudah dimandikan terlebih dahulu. Yang ketiga itu ada mensolatkan jenazah. Nah, di sini dalam mensolatkan bukan hanya langsung mensolatkan saja, tetapi kita harus mengetahui syaratnya, kemudian rukunnya. Kalau kita tidak mengetahui syarat serta rukunnya, bagaimana kita akan melaksanakan sholat? Dalam persiapan pemakamannya juga kita harus tahu apa saja yang harus kita siapkan. Nah, untuk minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian dan materinya tentang penyelenggaraan sholat jenazah. Nah, untuk mengukur pemahaman Anda semua, coba dicatat tugas yang akan Ibu sampaikan. Ya, Bu. Coba Anda cari niat sholat jenazah tapi yang jarak jenazahnya itu jauh. Berarti dia gaib. Nah, cari niatnya, kemudian Ananda membuat video tentang sholat jenazah, tetapi yang mayatnya itu dalam keadaan jauh, berarti dia yang tidak dekat dengan kita. Nah, ya, jadi minggu depan videonya itu dikumpulkan sama Ibu, masukkan ke dalam flash disk, oke? Baik. Nah, setelah itu kita melaksanakan ujian ulangan harian ya. Oke, hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan penjelasan kita pada pagi hari ini. Paham semua kan? Paham, Bu. Oke, Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.